Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kanavi Pramisti dengan NIM 235159113SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk PGPB acara ke-10, yaitu mengenai retrofit. Nah, tetapi sebelum itu, saya akan terlebih dahulu nih menjelaskan apa pengertian dari retrofit dalam aplikasi Android. Nah, retrofit pada aplikasi Android itu menggunakan public API yang melibatkan pemahaman cara retrofit bekerja sebagai pustaka HTTP klien yang memudahkan komunikasi antara aplikasi dan juga servernya. Nah, hal ini tuh dalam bentuk JSON ataupun XML dengan menjadi objek Java yang dapat diproses dengan mudah. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk pembuatan proyek acara ini yaitu menambahkan dependensi retrofit ke dalam proyek Android, kemudian membuat interface untuk mendefinisikan endpoint API menggunakan annotation seperti get ataupun post dan juga yang lainnya. Nah, setelah itu, membuat instance dari retrofit yang dikonfigurasi dengan base URL dan converter, misalnya JSON itu tadi. Nah, untuk mengolah data yang bisa diterima kemudian diproses. Nah, selanjutnya memanggil metode API secara asinkron dengan menggunakan callback untuk menangani respon ataupun error. Adanya konsep ini, aplikasi Android itu dapat terintegrasi dengan public API untuk mengambil ataupun mengirim data, seperti mendapatkan informasi user ataupun mengakses data produk dari server. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa perlu mengatur di dalam script ini perlu menambahkan dependensi untuk retrofit. Nah, dependensi itu diatur di bagian main activity. Di bagian build Gradle-nya. Nah, di sini perlu menambahkan dependensi untuk retrofit. Ini ada 3 di sini. Kemudian perlu menambahkan dependensi untuk recycler dan juga untuk grid. Selanjutnya, itu juga perlu menambahkan script pada bagian Android manifest, yaitu script ini untuk Android permission internet. Jadi menggunakan data dari internet. Kemudian script selanjutnya adalah bisa mengatur pada bagian main activity. Nah, di bagian main activity ini terdapat beberapa import yang digunakan. Jadi, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada callback, itu diatur di bagian main activity. Kemudian ada untuk list view. Itu nanti list view itu di bagian activity main XML-nya. Nah, di sini itu perlu mengatur list untuk menemukan by ID, lalu membuat service-nya, lalu memanggil dari API-nya, kemudian di sini ada untuk menampilkan user detail, kemudian di sini pemanggilan ketika data itu apa aja bisa dipanggil. Jadi di sini ada usia, jenis kelamin, ada nama, kemudian pekerjaan, ID desa, latitude, dan longitude. Oke, nah yang perlu dilakukan juga membuat Java untuk model dan juga network. Nah, network ini terdiri ada 2, ada API client dan juga API service. Nah, untuk API client ini tuh URL, jadi data yang akan ditampilkan nanti diambil dari URL BNPB ini. Selanjutnya untuk API service. Nah, API service ini tuh, nah tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa perlu menggunakan annotation seperti get. Nah, annotation seperti get itu memanggil kode ini. Jadi ini adalah kode wilayah pati. Nah, dari kode ini nanti itu diambil
dari BNPB ini. Jadi kode itu menunjukkan area yang ingin ditampilkan atau wilayah yang ingin ditampilkan. Nah, untuk saya sendiri ini menampilkan daerah Pati, data-data dari user daerah Pati. Kemudian di dalam model itu ada data dan juga user itu sendiri. Nah, user ini tuh yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat atau menginisialisasi dari datanya. Nah, datanya yang ingin ditampilkan tadi kan terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude, dan juga longitude. Itu diatur di bagian data ini supaya nanti bisa tertampil. Kemudian di dalam user itu, nah di sini dia memanggil data. Data ini tadi yang sudah dibuat di dalam model juga. Lalu API client itu untuk mengisikan base URL-nya, dan API service ini adalah data atau get yang ingin ditampilkan, kode wilayah yang ingin ditampilkan. Lalu di bagian main activity itu dia berisi function-function untuk memanggil. Ini ada callback ini tadi. Nah, kemudian di bagian activity main XML itu juga perlu mengatur layoutnya nih. Nah, yang di bagian atas ini saya berikan judul, kemudian di sini ada untuk vektor, saya menambahkan vektor aset, lalu ini nanti list view itu berisi data-data user yang ada di Kabupaten Pati. Nah, untuk di sini kan untuk list view sama judul saya beri background abu-abu itu diatur di dalam edit text background di sini. Jadi yang perlu dilakukan adalah tentunya mengatur target dari SDK-nya, kemudian compile SDK, lalu mengatur dependensinya, ada retrofit, ada recycler view, kemudian ada grid. Lalu mengatur Android manifest, kemudian di sini ada data, ada user, lalu ada API client, API service, dan juga main activity. Jadi API client dan juga API service itu diatur di dalam network, data dan user itu diatur di dalam model. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk merunning dari project ini. Di sini saya sambil membuka untuk activity main. Nah, ini adalah data-data dari user di Kabupaten Pati. Di sini terdiri dari banyak sekali ya. Tadi di bagian main activity, dia kan ada memanggil untuk nama surveyornya, kemudian ada usia, lalu ada jenis kelamin, ada pekerjaan, ada ID desa, ada nama desa, dan juga latitude longitude. Itu nanti akan tertampil seperti ini. Nah, list view ini tuh dia bisa secara otomatis langsung scroll data-data yang ada di bawah. Nah, di sini untuk di sini akan Endang Komariati, dia jenis kelaminnya perempuan, itu diatur di dalam main activity pada bagian ini. Nah, string gender ini perlu diatur L laki-laki, dan selain L dia adalah perempuan. Kemudian di dalam detailnya ini, di string user detailnya, untuk jenis kelamin dia di sini langsung gender yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Nah, apabila tidak dibuat seperti ini untuk jenis kelaminnya, nanti kalau perempuan itu hanya P dan laki-laki itu hanya L, karena di dalam
servisnya itu emang seperti itu. Maka di dalam project ini perlu diatur untuk L itu laki-laki dan P itu nanti dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, untuk acara ke-10 itu hanya seperti ini, yaitu retrofit. Yang paling penting adalah mengatur base URL, kemudian untuk mendapatkan get datanya, lalu mengatur dari modul app supaya bisa retrofit dependensinya, kemudian mengatur dari Android manifest supaya dia bisa untuk memanggil internet ini tadi. Oke, begitu penjelasan untuk acara ke-10 mengenai retrofit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di acara PGPB yang ke-11. Bye-bye. See you.